Oke, selamat datang untuk email. Saat ini sambil juga menunggu teman-teman yang lain. Saya juga ada atur-atur dulu ini, setting. Karena survei aplikasi yang biasanya saya gunakan ada bermasalah. Tadi sempat berapa kali ulang. Ya mudah-mudahan ini tidak error lagi. Oke, untuk Elma juga yang sudah gabung, silakan diaktifkan video Anda. Jadi ini sekarang lagi langsung dari switcher. Jadi settingan yang saya gunakan saat ini yaitu menggunakan switcher. Tentunya dengan switcher ini sangat membantu ketika dalam proses menggunakan beberapa lensa atau kamera yang kita gunakan. Ya, karena yang sudah menunjukkan pukul 4:33 atau 16:33 menit. Jadi pembahasan kita akan masuk kepada dari kamera ini. Jadi pengenalan kamera. Yang dulunya kita belajar tentang lensa, kita belajar tentang gimana fungsi-fungsi lensa itu sendiri. Dan yang minggu lalu juga kita sudah bersama-sama dalam proses mencoba-coba dari yang saya punya saat ini, yaitu dengan Canon 200D Mark II. Dengan penggunaan dua lensa yang kita gunakan saat itu juga. Nah, jadi di sini Sir akan menunjukkan sesuatu tentang dari kamera ini. Tentunya ada beberapa fitur, ada beberapa fungsi dan penggunaan dari kamera ini. Dan nantinya juga mungkin akan menjadi alat untuk kita gunakan nanti ke depan. Karena saat ini kita menggunakan kamera ini. Tentunya setiap kamera memiliki beda-beda macam. Kalau di Canon ada tingkatan-tingkatan, itu sudah dibahas di awal. Ada yang mirrorless, ada yang DSLR, baru DSLR itu juga ada yang masih yang versi beginner, ada yang enthusiast, ada yang profesional. Tentunya yang saya miliki sekarang atau yang digunakan sekarang yaitu tergolong dari beginner. Kenapa demikian? Karena dia dari rentan harga jualnya juga itu masih kelas di bawah. Dan kalau di Canon versi atau digit yang memiliki memiliki digit 3 atau 4 itu masih tergolong beginner. Jadi misalnya 200D atau 800D atau Canon EOS 4000, itu masih tergolong dengan hal itu. Tentunya dengan kamera-kamera yang seperti ini yang tergolong kamera-kamera yang khusus untuk beginner atau pemula, tentunya fitur-fitur dari kamera ini dipermudahkan atau dibuat untuk kategori pemula. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan di sini. Ya, ini tampilan awal. Biasanya setiap kamera di sini memiliki fitur yang seperti ini. Biasanya ini modenya apa? Karena ini dalam mode manual, jadi dia adalah manual. Kalau terganti di AV, ini yang sudah dibahas yang lalu. AV kan itu adalah menunjukkan aperture value atau aperture priority. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau saya balik ulang di manual, ini manual. Ini kan settingan untuk shutter speed, ini untuk aperture-nya, ini ISO-nya, ini exposure kompensasi atau EF exposure value. Baru ini yang
flash internal value. Jadi pengaturan untuk penggunaan flash. Baru di sini ini kalau tidak salah ini pemilihan picture style. Nah, jadi picture style itu seperti apa nanti akan dibahas juga. Baru di sini ada AWB. AWB itu singkatan dari Auto White Balance. Nah, jadi ada white balance. Jadi white balance ada berapa macam tentunya. Baru yang ini kalau tidak salah stabilisasi dari kamera itu sendiri. Cuma kamera ini belum IBIS, bukan hotel IBIS. IBIS masuknya singkatan dari Installation Body Image. Nah, jadi stabilisasi dari DP body sendiri. Nah, itu kamera-kamera yang tergolong profesional atau antusias. Biasanya kamera-kamera yang seperti itu sudah ada IBIS di dalamnya. Jadi meskipun kita handheld, gunakan handheld, tidak akan goyang-goyang sama yang lalu. Nah, kalau ini metering view, baru one shot. Nah, ini one shot ini ada yang one shot, ada yang burst, ada yang menggunakan waktu, timing, dan seterusnya. Nah, baru ini DP titik-titik fokus seperti model seperti apa. Nah, ini juga sama dengan yang ini. Baru ini ukuran file. Jadi ada yang ukuran file medium, ada yang small. Tergantung dari yang orang gunakan. Tentunya yang medium atau small, dia menggunakan megapiksel yang lebih rendah daripada L ini, large. Baru key ini biasanya kalau untuk Canon itu sebagai menu, tombol menu, baterai, wifi. Jadi kamera-kamera sekarang sudah bisa support wifi. Jadi rupa share foto, jadi share bisa upload langsung ke smartphone. Nah, jadi kamera-kamera sekarang yang dikeluarkan oleh yang baru sekarang, biasanya kamera itu sudah ada Bluetooth-nya, ada Wi-Fi-nya. Nah, ini jumlah memori jumlah jepretan yang nanti bisa share foto sesuai dengan kapasitas memori. Nah, jadi ini pengenalan saja interface-nya. Ya, berikut langsung sini. Kita masuk di awal. Nah, jadi ini tampilannya. Nah, kalau di Canon, keunggulan dari Canon sebenarnya adalah kamera yang cocok sekali untuk pemula. Kenapa? Karena user interface-nya atau tampilannya dari setting-settingan itu tidak terlalu susah sama halnya dengan Lumix, Sony. Nah, itu kamera-kamera itu atau pada Fujifilm. Nah, kamera-kamera itu agak lebih rumit atau ribet dibandingkan yang punyanya Canon. Nah, oleh karena itu kenapa Canon banyak yang diminati? Karena gampang untuk digunakan. Nah, ini yang saya gunakan tadi, ini ada image quality, L-nya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini ada yang sharp, ada yang halus. Nah, jadi ini. Nah, kalau ini dia menggunakan megapiksel, 24 megapiksel. Jadi kamera ini mendukung dengan kapasitas pixel itu ada 24 megapiksel. Baru M-nya 11, S-nya lebih rendah lagi. Nah, tentunya dengan lebih rendah kapasitas megapiksel yang kita gunakan atau size gambarnya, maka filenya akan lebih kecil. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat di atasnya ada RAW, ada JPEG. Apa itu RAW? Apa itu JPEG? Ada yang tahu enggak? Apa itu RAW? Siapa yang tahu RAW itu apa? Kalau JPEG kan joint picture saya lupa. Pokoknya grup DP terakhir, DP8 saya lupa. Jadi JPEG, jadi gambar yang sudah terformat dengan file yang sudah jadi yang bisa dibuka di mana saja. Kalau RAW, ada yang tahu nggak RAW ini apa? File asli dari kamera. Ayo. Jadi, itu sebetulnya sih sebenarnya. RAW itu adalah format yang belum dikompresi. Jadi
ketika kita menggunakan file RAW, dia itu file murni dibandingkan JPEG. JPEG itu sudah diformat, sehingga kelemahannya adalah di bagian ketika kita memotret dan kita ingin merubah-rubah, mungkin rubah settingan DP brightness, DP hal yang lain. Untuk JPEG itu sebenarnya bisa, tapi ada konsekuensinya, itu tidak, DP data tidak sefullnya dengan RAW. Datanya sudah dikompresi sehingga bisa jadi JPEG, sehingga tidak sama dengan RAW. Kalau RAW itu data informasinya dari kamera ini yang kita jepret dari ini, itu secara murni kita bisa dapat semua. Hal hasil JPEG, ketika edit dengan JPEG itu bisanya terangnya ketika orang mau butuh lebih gelap atau hal yang lain, itu bisa jadi akan rusak DP file, atau gambarnya, foto-fotonya akan tidak optimal. Jadi seperti itu bedanya dengan RAW. Oleh karena itu, kenapa sekarang banyak orang sudah shoot secara RAW. Cuma kalau RAW, penggunaan RAW, kita harus ada DP nama post processing lagi. Jadi harus kita olah lagi gitu. Karena kalau kita tidak olah, gambarnya akan flat begitu. Gambarnya flat, dan tentunya kita tidak bisa putar itu di mana saja, mungkin di HP kita atau di manapun itu. Jadi RAW itu hanya bisa terbaca dengan aplikasi-aplikasi editing foto, misalnya di Photoshop. Karena di Photoshop itu ada Photoshop RAW, boleh deteksi RAW. Baru di Lightroom, ada di Picture One, ada banyak hal, ada banyak lagi aplikasi-aplikasi editing yang bisa deteksi RAW. Nah, kalau lupa Instagram itu nggak bisa, jadi harus gunakan JPEG. Oleh karena itu, kedua file ini ada kebutuhan masing-masing. Atau ada yang juga yang memotret, aktifkan RAW, aktifkan juga JPEG. Jadi ada dua file yang dia dapat di dalamnya. Cuma akan memakan sekali memori. Ketika mungkin SER kasih aktif ini. Nah, kalian bisa lihat di atas, itu ketika SER seaktif RAW dan JPEG yang di posisi large dengan file megapiksel yang sangat tinggi, maka jumlah untuk memotret jadi lebih berkurang di situ, karena filenya lebih gede dan filenya pasti tidak akan bisa, memorinya tidak akan bisa tampung dengan yang ketika mungkin SER mati ini RAW. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu gambaran singkat tentang image quality. Baru image review ini ketika kalian motret akan muncul di sekian berapa detik lah. Jadi ini bisa dimatikan, bisa disetting juga, atau hal yang lain. Jadi ketika kita habis potret, di 2 detik kemudian dia akan muncul, dia akan kasih review. Oke. Baru berikut, ini rilis dari DP nama, rilis shutter without card. Jadi kita bisa tekan shutter atau tombol rana tanpa orang tidak butuh lagi memori. Nah, itu cuma sebagai tes saja mungkin. Tapi kan ini tidak terlalu penting sih kalau untuk di penggunaan hari-hari. Karena yang jelas kalau kita ingin memotret, kita mesti pasang kartu begitu. Seperti apa kalau orang cuma jepret-jepret, tapi tidak perlu kartu, mungkin cuma coba-coba gitu. Tapi kebanyakan ini di-off-kan saja. Oke, baru ini dari ini nggak terlalu penting sih sebenarnya, karena ini cuma dari lens aberration correction. Jadi untuk dari lensa yang kita gunakan, apakah lensa dengan body kamera ini bisa saling berkomunikasi dalamnya atau enggak. Jadi ada fitur-fitur dari lensa itu bisa terpakai dan dikirimkan ke body kamera. Biasanya mesti di-on kan ini. Kalau nyala seperti apa? Oke, balik lagi.
Flash control, nah ini mesti menggunakan flash eksternal tentunya. Kalau di sini ada flash built-in, itu settingan yang ada di kamera ini. Tentunya ada yang kamera-kamera sekarang flash built-in itu, apalagi kamera-kamera yang tergolong kamera profesional, biasanya flash built-in ini sudah ada. Karena untuk kategori profesional, lens bawaan atau lens built-in ini sudah terpakai lagi, karena mungkin dari settingannya kurang bagus kita untuk setting, baru dari kalaupun orang mau potret secara vertikal itu tentunya DP flash itu akan menghadap sebelah kiri. Nah, kita potret sebelah kanan itu tidak kena cahaya. Nah, alhasil pasti orangnya setengah terang setengah gelap. Nah, jadi ada kekurangannya. Makanya di kamera-kamera yang profesional, misalnya Canon EOS R5, RP, itu suatu golongan hal di situ, biasanya sudah tidak ada lagi flash bawaan. Jadi harus tambah dengan flash eksternal yang harus dipasang ke kamera supaya membantu untuk pencahayaan. Oke. Kita kembali lagi. Nah, itu yang poin pertama. Baru berikut tes orang kedua. Nah, ini drive mode ini settingan ada single shooting, ada yang continuous shooting, baru ada yang single silent shooting, baru silent continuous shooting, baru timer. Nah, kalau yang single tentunya ketika kita jepret satu kali lewat tombol rana, itu cuma bisa satu kali. Nah, baru yang kedua, continuous shooting. Apa sebab guna ini continuous shooting ini? Tentunya misalnya kita akan notepad, oke, search contoh, ini ada file. Ini boleh lihat di file kalau begini. Ternyata kira boleh. Nah, jadi untuk ini dia, ini continuous shooting. Misalnya, contoh, orang mau pengambilan, misalnya foto grup, musuh palompa. Kalau kita cuma menggunakan single shooting, kita tidak bisa dapat lompatan yang terbaik begitu. Jadi dengan continuous shooting, sama kalau di kamera itu HP burst. Jadi dia foto aja sekali, dia langsung ambil. Jadi ketika kita tekan tombol rana, dia akan memotret banyak sekali di situ. Nah, sehingga di situ kita bisa pilih mana yang terbaik di situ. Oke, baru untuk timing tentunya durasi mungkin kalau cuma terang sendiri, tidak ada orang foto akang, pakai ini. Oke, itu simpel saja. Oke, berikut. Nah, ini exposure kompensasi. Ya, ini exposure kompensasi yang bilang yang sebelumnya bahwa ini adalah sesuatu yang membantu ketika kita kurang cahaya. Jadi kita bisa naikkan exposure-nya atau kita bisa turunkan exposure-nya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau misalnya kita berada di posisi di luar ruangan, terlalu terang, berarti dan kita sudah mungkin settingannya, ISO-nya sudah pas, aperture-nya sudah pas, pokoknya semua sudah pas. Tentunya hal yang kita harus gunakan supaya bisa optimal dengan menggunakan exposure kompensasi ini. Begitu. Oke, berikut ISO speed setting. Nah, ini settingan untuk ISO sendiri. Ini settingan auto ketika kita tidak melakukan pengontrolan manual. Oke, ini juga sama. Ini jadi di nomor 3 ini lebih ke exposure, lebih ke cahaya. Baru ini juga ada DP highlight, tone priority,
Nah, kalau kita aktifkan di sini, jadi highlight-nya akan lebih diprioritaskan itu di situ. Jadi cahaya yang kurang akan lebih bagus, tapi ada hal yang dirugikan di sini. Ketika kita aktifkan misalnya ke D2, maka ini kita tidak bisa atur. Ini kita tidak bisa atur, dan ISO-nya hanya sampai 200, tidak bisa sampai 100. Nah, jadi itulah yang tergantung dari kebutuhan sih, bukan berarti bikin biasa aja dan seterusnya. Tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, baru metering mode. Ini metering mode, ini yang sering kali dilupakan bagi seseorang. Ini cuma sebagai alat ukur ketika mungkin kita mengaktifkan grid. Jadi kita bisa dapat DP posisi-posisi yang terbaik dan pas dengan menggunakan metering mode ini. Nah, berikut white balance. Nah, white balance ini adalah settingan pengaturan sebuah cahaya. Kalau ini dalam posisi ambience priority, karena dalam sifat auto. Misalnya di dalam white balance, kalau di servonya ada daylight. Jadi dia menggunakan pewarnaan yang 5200 Kelvin di situ. Jadi 5200 Kelvin itu warnanya agak, mau bilang sedikit kuningnya enggak. Jadi agak sama cahaya matahari lah begitu. Jadi pas lah untuk, jadi agak kuning-kuning sedikit begitu. Baru berikut shade. Shade ini teduh. Jadi biasanya orang menggunakan white balance ini ketika potret di sore hari atau di mungkin sunset. Nah, dan shade ini menunjukkan hasil gambar yang lagi agak lebih ke kuning-kuningan begitu. Jadi motifnya lebih ke apa ya? Mau bilang, pokoknya lebih ke kuning begitu. Jadi posisinya akan gambar terlihat lebih hangat. Baru berikut cloudy. Nah, cloudy tentunya dengan posisi 6000 Kelvin. 6000 Kelvin itu posisi cahaya. Ini ser menggunakan lampu, jangan menggunakan Kelvin. Kalau di 6000 dia akan seperti ini. Pokoknya nggak bisa, cuma sampai 5600 kalau pasar pakai lampu ini. Jadi dia akan lebih terang, jadi akan lebih putih begitu. Seperti itu. Jadi semakin tinggi Kelvinnya, semakin putih DP cahaya. Semakin turun, semakin kuning. Putih sampai ke biru. Jadi Kelvin semakin tinggi, dia akan semakin lama putih sampai membiru. Di bawahnya itu akan semakin menguning begitu. Nah, ini tungsten light. Jadi tungsten light itu dia mengikuti semacam lampu pijar. Jadi dia menggunakan Kelvin yang lebih ke bawah. Jadi cahayanya agak lebih hampir ke biru. Baru ada seperti ini, white fluorescence light. Nah, jadi lebih di atas lagi. Jadi agak lebih sedikit terang. Agak setengah biru, setengah ke... Punya pas lah untuk hal itu. Oke, flash, baru kostum sesuai dengan kebutuhan kita, terserah. Tapi kebanyakan supaya tidak terlalu rumit atau ribet, apalagi dengan pengambilan fotografi yang event atau acara begitu. Biasanya kalau kita memilih settingan-settingan white balance ini tidak akan cukup waktunya. Mungkin bisa hilang momen dan seterusnya. Nah, jadi kita percayakan saja ke kamera kita dengan menggunakan auto white balance. Jadi auto white balance dia akan menyesuaikan apa yang kira-kira pas dengan cahaya pada saat itu. Biasanya dia ambil cahaya yang cocok lah untuk keadaan saat itu juga. Oke, seperti itu. Jadi white balance-nya seperti itu kalau kita berkostum yang tadi. Nah, jadi kostumnya kita bisa atur, nggak usah ini merusak itu file. Nanti kalaupun kita bisa kita bisa atur. Nah, jadi WB Shift
kita bisa atur juga DP warnanya akan ke lebih mana, warna hijau. Jadi semua dia bisa atur secara manual. Baru berikut color space. Nah, color space di sini ada dua tipe, sRGB dan Adobe RGB. Nah, monitor-monitor yang kita gunakan, apalagi monitor televisi, monitor komputer, itu masih mendukung sRGB. Memang Adobe RGB itu lebih kaya akan warna, tapi itu terbatas. Di HP-HP pun juga masih pakai sRGB. Jadi kalau yang menggunakan teknologi Adobe RGB itu tidak semua perangkat teknologi yang sudah menggunakan Adobe RGB. Memang lebih bagus kita menggunakan Adobe RGB karena cahaya itu pewarna itu lebih banyak dibandingkan sRGB. Tapi ketika kita menggunakan Adobe RGB itu cuma bisa terpakai kepada mungkin monitor-monitor atau HP-HP yang sudah bisa mendukung Adobe RGB. Gitu. Oke, berikut picture style. Nah, picture style ini style yang digunakan oleh gambar kita, apakah dalam mode standar. Jadi dalam sini, oke, mana itu ya? Ini saya pasang, jadi sudah bisa rubah. Jadi saya ada ambil template yang dari internet. Jadi ada yang Cinestyle. Cinestyle ini jadi settingannya lebih ke sinematik begitu. Jadi gambarnya agak lebih pudar dan mungkin kalau ada unsur-unsur yang cahaya yang mungkin terlalu silau, biasanya dengan menggunakan picture style, Cinestyle seperti ini, itu bisa diredup oleh itu. Jadi dia bisa diatur juga. Nah, baru sini saya ada ambil juga snapshot, foto studio. Jadi kebanyakan kalau share foto normal biasanya, saya menggunakan snapshot seperti ini. Karena biasanya untuk secara kontras, secara DP brightness, itu saya rasa pas. Dan ini dari Canon punya sendiri. Nah, dan biasanya kalau kita membeli kamera baru, ini masih default. Ini 3 picture style ini tidak ada, kosong masih. Jadi itu dari produk itu sendiri memberikan tiga slot kosong untuk kita bisa isi picture style yang mungkin kita bisa download di mana saja. Nah, baru monokrom tentunya ini adalah settingan hitam putih. Jadi ketika kita foto, potret, kita tidak perlu proses editing yang lain-lain juga. Jadi kamera menyediakan ini. Jadi dia langsung jadi dengan hasil gambar yang black and white atau monokrom. Oke, seperti itu. Jadi penggunaan picture style ini tergantung dari posisi dan kondisi yang kita ada. Jadi dia sudah sediakan potret, baru landscape. Cuma di sini kebanyakan tergunakan dengan menggunakan picture style yang download di sini. Ya, sayang sekali nggak bisa saya tunjuk DP file. Saya harapkan bisa tertunjuk DP file. Oh ini. Oh boleh. Oke, ini saya menggunakan beberapa picture style. Oke. Ya, nah ini ada beberapa foto yang diambil. Nah, ini yang tadi. Jadi ada foto continuous with foto. Jadi dapat suruh lomba. Nah, kalau kita cuma mengenai single, kita tidak akan dapat momen yang pas. Nanti kurang dipilih mana yang terbaik dari foto itu. Mungkin ini yang ini kurang baik. Jadi akan dapat yang sesuatu yang terbaik di situ. Nah, ini pas tuh satu belum dapat lihat. Oke, nggak dapat lihat. Nggak dapat lihat saya ini foto-foto. Nah, oh ya. Nah, ini. Ada lagi kincing. Nah, ini yang saya gunakan sekarang. Nah, jadi human interest. Jadi dengan kamera 24 megapiksel jadi perbedaan antara kamera HP dan kamera foto
adalah bedanya di sini. Ada yang kamera HP sekarang sudah menggunakan, ada yang bilang 105 megapiksel. Itu cuma gimmick dari HP itu. Jadi maksudnya kualitasnya tidak akan setajam dengan kamera digital. Karena ketika kita mungkin zoom secara besar, itu pastinya akan dapat lihat perbedaannya di situ. Nah, kalau kamera seperti ini, kita bisa zoom sedekat mungkin sehingga dapat detail yang ada. Oke, dari zoom ini sudah menunjukkan 40 menit, tinggal 40 menit. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, hal-hal yang mau ditanya silakan ditanyakan di sini. Jadi pembelajaran kita saat ini mungkin pengenalan dulu dari kamera-kamera itu sendiri. Jadi yang sebelumnya sudah demokan bagaimana penggunaan lensa secara langsung, ketika kita pengambilan mungkin posisinya secara dekat, hal yang jauh, dan sebenarnya tadi Sir ingin mengangkat satu materi tentang fokus terdekat itu seperti apa. Jadi pengambilan fokus terdekat itu seperti apa dan jarak fokus terdekat itu seperti apa. Tapi karena ada masalah dari aplikasi sehingga tadi Sir banyak ada lama setting. Karena Sir laptop tadi berapa kali error tuh sampai semua DP waktu baru mau akhirnya ambil keputusan oke lah untuk kita bisa mengetahui dulu secara mendalam tentang kamera itu sendiri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sini? Atau ada hal yang mungkin masih kurang paham untuk di sini? Jadi dari segi modelnya atau mode dari pengambilan itu tentunya tergantung dari masing-masing kebutuhan masing-masing. Kalau cuma untuk khusus upload di Instagram, upload di WhatsApp, tentunya file-file yang JPEG ini kita bisa turunkan karena percuma coba ternyata pas upload di Instagram ya PC besar ya pasti tidak tajam lagi karena itu sudah dikompresi oleh aplikasi itu. Jadi biasanya dengan ukuran-ukuran yang megapiksel yang lebih besar itu diperuntukkan untuk mungkin mau cetak atau hal yang lain. Nah baru ini ada sini ada muncul DP aspek ratio. Nah, aspek rasio 16:9 ini aspek rasio yang digunakan oleh monitor-monitor sekarang. Sir laptop sekarang itu menggunakan 16:9. Kalau Sir pakai 4:3 dia akan jadi lebih kotak. 3:2 juga seperti itu. 1:1 juga seperti itu lebih kotak. Jadi kalau kalian lihat ada foto-foto yang kotak DP jadi pinggir-pinggir agak hitam atau hal yang lain, itu biasanya menggunakan aspek rasio seperti itu. Kalau tidak salah di Instagram itu 1:1 kalau tidak salah. Karena kalau kita menggunakan 16:9 pas orang mau upload di situ, tidak termasuk semua DP file foto. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan juga lagi. Oke, ada pertanyaan untuk ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dengan foto bersama. Jadi nanti bisa aktifkan video Anda untuk kita nanti bisa foto bersama di sini. Oke, bisa diaktifkan video. Karena akan di screenshot dan akan diupload di sebagai bukti absen juga dalam kelas online saat ini. Elma. Oke, email juga boleh. Vano. Nanti bisa dilihat ulang lagi di YouTube. Walaupun ada yang mau dilihat-lihat kembali. Dan saya tahu juga bahwa pertemuan kita sudah tidak lama lagi dan ini sudah akan memasuki bulan November dan tidak lama lagi akan
semester lagi, akan ujian semester. Jadi bisa dipahami, bisa dipelajari kembali tentang kamera-kamera seperti apa. Dan kalaupun kapan praktek, Sir? Praktek kita secara tatap muka seringin suka begitu, no? Kita mungkin ambil waktu, kalau boleh ya yang ini Jo, kalau boleh. Yang Jaiko kelas cuma ini supaya tidak terlalu banyak, yang lain ya menyesuaikan sendiri Jo. Terang cari ambil waktu Jo. Nanti Sir cari waktu kapan, mungkin di jam seperti ini. Orang hunting bersama lo gitu. Dengan menggunakan kamera yang ada. Tentunya cuma kamera ini no yang ada yang boleh orang pakai, tidak ada kamera yang lain. Karena yang kamera 600D yang punya sekolah so rusak. Jadi yang ini, jadi kita bisa gunakan ini. Tapi untuk sekelar dulu ada beberapa hal yang mungkin Sir mau tahu supaya ketika orang semua secara langsung untuk mungkin praktik untuk secara langsung mencoba atau menggunakan kamera, so tak banyak lagi yang mungkin Sir akan arahkan di situ. Jadi so bisa memahami banyak hal. Oke, untuk Elma bisa aktifkan video. Semua screenshot karena tinggal 4 menit ini di Zoom. Oke, Elma. Oke, kita screenshot. Asik ditelat. Ya biar dia Elma begitu. Tiga, 2, 1. Ya. Sudah satu kali juga. Nanti taruh ulang di PA dengan di kelas saja. Jadi bisa dilihat situ. Oke, cukup sekian untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah bersama-sama saat ini dalam kelas secara online dan bisa dilihat kembali, dipelajari kembali supaya kita bisa memahami secara baik tentunya. Oke, sampai jumpa berikut dan see you next time.